tentang alat-alat musik, maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat-alat musik, hadis-hadis yang terkait dengan itu hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh menetapkan suatu hukum halal dan haram. Oleh sebab itu maka manakala Allah Ta'ala melarang sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan ra'ina. Bila Allah melarang satu, maka Allah bagi dua alternatif. Bila Allah melarang satu tidak boleh, maka Allah bagi dua yang boleh. Jangan kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u. Bila kita melarang ini musik haram, ini tidak boleh, ini pintu masuk syaitan, ini melalaikan dari Allah, ini melupakan dari Palestin, ini membuat kita tidak ingat Rasulullah, maka pemuda belia kita akan bertanya, mana musik yang halal? Mana syair yang mengingatkan kita pada Rasulullah? Malam ini Rabbani memberikan kita jawaban-jawaban. Para ustaz, para profesor, para alim ulama yang mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini makruh, yang halal itu mana? Maka mereka menyusun kata, menguntai cerita menjadi sebuah lagu yang indah, lalu kemudian diiringi dengan suara yang merdu. Akhirnya kita pun menikmati solawat-solawat, lantunan nasihat-nasihat. Ada orang yang tidak tertarik untuk mendengar tazkirah, hatinya keras untuk mendengar khutbah, tak pernah kakinya melangkah ke masjid. Tapi manakala tazkirah itu dibuat dalam bentuk syair yang indah, manakala nasihat-nasihat itu dalam untaian lagu masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati, naik ke dalam pikiran, berubah pintu hati kerana lagu yang baik, maka sesungguhnya bila hari ini kita tengok, kita lihat ada grup nasyid pemuda belia, ada grup-grup nasyid yang baru, maka amal tetap mengata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia dapat pahala orang lain yang melakukannya. Hari ini kita lihat ada anak-anak muda yang suaranya bagus, yang baik menulis syair, yang elok tutunan kata-katanya, kemudian mendengarkannya dengan lantunan suara yang bukan main memukau, maka pada saat itu Rabbani pun mendapatkan amal jariah. Berpikirlah kita apa yang boleh kita akan buat di masa akan datang. Mereka sudah berbuat, malam ini kita sedang berpikir apa sesuatu yang baru yang boleh kita buat hari ini, 20 tahun akan datang masih terus diamalkan orang. Mereka sudah membuat lagu, sudah mendendangkan syair, sudah memperdengarkan salawat selama 20 tahun, tetap berkarya. Datang syair-syair yang baru, ada lagu-lagu yang baru, tetap berkreasi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Allah dalam Al-Qur'an, udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah ke dalam surga dari pintu yang bermacam ragam. Ada yang masuk surga dari pintu jihad, ada yang masuk surga dari pintu salat, ada yang masuk surga dari pintu sedekah, ada masuk surga dari pintu menyantuni anak yatim. Rabbani mungkin masuk dari pintu surga, pintu seni, pintu melembutkan hati, pintu melantunkan salawat, pintu mengajak orang berbuat baik, tidak melalui khutbah, bukan pula dari jalan tazkirah, tapi dari jalan yang melembutkan telinga, yang melunakkan perasaan. Maka ini salah satu dari amal kebajikan yang dapat dilihat di hadapan Allah pada saat menghadap Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, semua amal mereka akan kami nampakkan, akan kami tunjukkan. Tapi ada amal-amal itu yang tak bermakna setelah ditunjukkan Allah di depan matanya, walaupun sebesar biji sawi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tapi ada amal itu tak bermakna disebabkan tiada ikhlas di dalamnya. Kita doakan beberapa sahabat kita dari Rabbani manakala bersalaman, mamin muslimaini, ada dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma,
Ustaz Abdul Somad, doakan kami. Saya jawab, saya balas, doakan juga saya. Kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Rabbani, saya Al-Faqir Abdul Somad, dan kita semua yang hadir malam ini sentiasa istiqamah menegakkan agama Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hanya caranya saja yang berbeza. Saya melalui cara tazkirah, Rabbani melalui cara nada dan lagu, sedangkan jamaah dengan cara yang bermacam ragam tapi menolong agama Allah Subhanahu wa taala.